Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radita Hayuning Tias dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang motivasi belajar dan prestasi akademik. Next. Motivasi belajar adalah dorongan atau alasan yang menggerakkan individu untuk belajar dan mencapai tujuan pendidikan. Ada pula prestasi akademik yang merupakan pencapaian yang diperoleh seseorang dalam bidang pendidikan. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar dan prestasi akademik. Nah, faktornya ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yang pertama ada minat dan ketertarikan. Contohnya seperti minat yang kuat terhadap suatu subjek atau topik dapat meningkat, dan siswa yang tertarik pada materi pelajaran cenderung lebih aktif. Yang kedua ada tujuan pribadi. Tujuan pribadi contohnya seperti memiliki tujuan yang jelas dan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga ada kepercayaan diri. Contohnya seperti siswa yang merasa mampu dan cenderung lebih termotivasi dan berusaha lebih maksimal lagi. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama ada lingkungan. Contohnya seperti lingkungan yang nyaman, tenang, dan bebas gangguan memungkinkan siswa untuk lebih fokus dan meningkatkan prestasi akademiknya. Yang kedua ada penghargaan dan pengakuan. Contohnya sepertinya ada seorang guru yang beri pertanyaan kepada siswanya. Jika siswa itu menjawab dengan benar, maka akan diberi hadiah itu seperti sebuah penghargaan. Yang ketiga ada kualitas pengajaran. Contohnya seperti bagaimana kualitas kemampuan guru dalam mengajar dan kualitas materi yang digunakan untuk mengajar. Next. Dan di sini masih ada lanjutannya ya. Yang ini ada motivasi, lingkungan, keterampilan belajar, dan manajemen waktu. Manajemen waktu ini seperti bisa membagi waktu gitu, kayak waktu belajar, waktu bermain, waktu tidur. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi belajar. Jenis motivasi belajar ini ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini keinginan untuk belajar karena rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi. Dan motivasi ekstrinsik ini keinginan untuk belajar karena dorongan dari luar seperti hadiah atau penghargaan. Next. Di sini ada jenis-jenis prestasi akademik. Yang pertama ada prestasi akademik individu, akademik kolektif, dan penghargaan dan beasiswa. Yang pertama ada prestasi akademik individu. Prestasi akademik ini dapat dibedakan. Prestasi akademik ini merujuk pada pencapaian yang diperoleh oleh seseorang secara pribadi dalam bidang akademik. Dan contohnya seperti mendapatkan nilai tinggi dalam ujian atau tes seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian nasional. Yang kedua itu ada prestasi akademik kolektif. Prestasi akademik kolektif ini seperti pencapaian yang diperoleh oleh kelompok atau tim, yang dimana keberhasilan ini tidak hanya bergantung kepada individu. Contohnya seperti tim debat, lomba ilmiah tim, proyek kolaboratif, dan keberhasilan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada penghargaan dan beasiswa. Penghargaan dan beasiswa ini adalah bentuk pengakuan atas pencapaian akademik atau prestasi luar biasa yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Contohnya seperti penghargaan prestasi dan penghargaan kehormatan. Next. Nah, di sini ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Nah, hubungan antara motivasi belajar dan prestasi akademik ini sangat erat dan saling mempengaruhi. Motivasi belajar itu faktor pendorong yang mengarahkan individu untuk terlibat dalam aktivitas belajar. Sementara prestasi akademik adalah hasil atau pencapaian yang diperoleh dalam konteks pendidikan. Dan di sini ada dua, yaitu motivasi sebagai kunci sukses dan studi kasus. Nah, pasti kalau motivasi sebagai kunci sukses ini pasti sudah pada tahu ya. Jadi ini saya menjelaskan satu saja, itu studi kasus. Studi kasus ini
Studi kasus ini adalah suatu metode penelitian atau pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki atau menganalisis suatu fenomena masalah atau peristiwa secara mendalam dalam konteks nyata. Next. Dan ada juga ciri-cirinya. Maaf, Sang. Ada ciri-ciri studi kasus. Yang pertama itu seperti pendekatan mendalam, kontekstual, kualitatif, dan fokus pada kasus tertentu. Jadi contoh ciri-cirinya seperti itu ya. Next. Jadi ada tantangan dalam meningkatkan motivasi belajar. Oke. Yang pertama ada stres akademik. Stres akademik adalah tekanan mental atau emosional yang dialami oleh individu, terutama pelajar, akibat tuntutan akademik seperti beban tugas, ujian, pencapaian nilai tinggi, atau tekanan memenuhi ekspektasi dari lingkungan sekolah. Yang kedua ada kurangnya dukungan. Kurangan dukungan ini merujuk kepada minimnya bantuan. Kurangnya dukungan ini mengacu pada minimnya bantuan emosional, sosial, atau material yang diterima seseorang dari keluarga, teman, atau lingkungan. Yang ketiga ada gangguan eksternal. Gangguan eksternal ini adalah faktor atau peristiwa dari luar yang menghambat seseorang dalam mencapai tujuan atau fokus pada tugas tertentu. Dan di sini ada tips cara menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama ada manajemen waktu. Manajemen waktu ini seperti contohnya itu bisa membagi waktunya. Ya, bisa membagi waktu. Dan kedua ada kelola stres. Itu contohnya seperti bisa mengenali pemicu stres dan atur waktu dengan baik, dan juga teknik relaksasi. Yang terakhir ada jaga kesehatan mental dan fisik. Jaga kesehatan mental dan fisik ini contohnya seperti tidur yang cukup, konsumsi makanan bergizi, hindari kebiasaan negatif. Next. Dan ini yang pertama tadi kan tantangan dalam menghadapi motivasi belajar, dan yang kedua ini ada tantangan dalam menghadapi prestasi akademik. Di sini ada stres dan kecemasan akademik. Stres dan kecemasan akademik ini adalah respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan dan tantangan, dan juga perasaan khawatir atau takut berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi atau tidak jelas penyebabnya. Dan kedua adanya kurangnya dukungan. Kurangnya dukungan ini baik dari keluarga, teman atau komunitas, dapat membuat seseorang merasa kesepian dan tidak dihargai. Dan yang ketiga ada gangguan dari faktor eksternal. Gangguan dari faktor eksternal ini seperti kebisingan, konflik lingkungan, atau perubahan besar dalam hidup seperti kehilangan pekerjaan atau bencana. Dan di sini ada tips menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama ada manajemen stres. Manajemen stres ini seperti olahraga ringan, hindari perfeksionisme. Dan yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini contohnya seperti belajar bersama, cari mentor, dan jalin komunikasi. Dan yang terakhir ada tetap fokus pada ujian. Tetap fokus pada ujian ini contohnya seperti buat jadwal belajar, manajemen lingkungan, hindari gangguan, dan yang terakhir tidur cukup. Dan masih ada satu lagi yaitu motivasi diri. Motivasi diri itu sangat penting buat diri kita. Dan selanjutnya Kesimpulan dari materi saya ini yaitu motivasi belajar dan prestasi pendidikan memiliki hubungan yang erat. Motivasi belajar berfungsi sebagai faktor pendorong yang mendorong individu untuk berusaha keras, fokus, dan konsisten dalam proses pembelajaran. Dengan motivasi yang tinggi, seseorang lebih cenderung untuk mengatasi tantangan dan tetap semangat dalam mencapai tujuannya. Prestasi pendidikan adalah hasil konkret dari usaha dan dedikasi dalam belajar, yang mencerminkan seberapa baik seseorang menguasai materi dan mencapai tujuan akademik yang telah ditetapkan.
Mungkin ini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.